Presiden Madura United Ahsanul Kossasi meluangkan waktu untuk meninjau progres training ground yang tengah digarap pada hari Selasa 28 September 2021. Dia datang ke lokasi ditemani oleh Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu Ziaul Haq, General Manager Madura United Umar Wahdin, serta sejumlah esko, pengurus KUP Pocur dan sekaligus penanggung jawab pembangunan training ground tersebut. Pertama kali tiba di training ground yang berada di jantung kota Pamekasan itu, pria yang familiar disapa Aki ini langsung masuk menuju lapangan untuk melihat perkembangan rumput jenis Zoysia matrella yang sudah ditanam beberapa bulan yang lalu. Baru dia melihat proses pengembangan lain di sekitar lapangan utama yang direncanakan akan dibangun lapangan mini serta potensi lain yang tengah dibidik. Setelah itu, Presiden klub asal Sumeneb ini naik ke tribun utama untuk melihat pertumbuhan rumput dari ketinggian, sembari melihat sejumlah ruangan di tribun utama tersebut, seperti halnya ruang konferensi pers serta VVIP room, serta potensi mempersiapkan mini training yang tertutup ketika intensitas hujan sangat tinggi dan tidak memungkinkan berlatih di lapangan utama. Kemudian rombongan manajemen itu turun ke bagian bawah namun tetap di bangunan tribun utama itu, ialah menuju ke dua locker room, musola, ruang wasit, ruang medis dan sebagainya. Khusus di locker room, Aki sekaligus memeriksa sejumlah atributnya. Setelah berdiskusi dan berbincang dengan penanggung jawab training ground itu, Aki menyampaikan kemungkinan training ground tersebut sudah bisa digunakan pada bulan Desember 2021 nanti dengan catatan cuaca mendukung. Kendati sudah mempersiapkan training ground yang sudah sesuai dengan standar AFC itu, Aki menaruh harapan besar investasi besar-besaran ini bisa sukses mengorbitkan talenta muda Madura hingga masuk timnas Indonesia. Dijelaskannya, salah satu fungsi dari training ground tersebut tidak terlepas memberikan wadah dan fasilitas latihan yang representatif untuk putra daerah melalui Madura United Football Academy. Saya datang ke Madura hari ini. Selain nyekar, juga saya ingin melihat perkembangan training ground yang sedang dibangun oleh Madura United dari sejumlah sponsor dan tokoh-tokoh di Madura. Ini adalah bagian dari rencana Madura United untuk kembali mengoptimalkan potensi sepak bola anak-anak Madura ini yang bisa bermain dengan baik agar mereka bisa well organized dalam menjalankan latihannya, sehingga nanti ke depan dia akan menjadi memberikan sumbangsih lah kepada perkembangan sepak bola nasional. Syukur-syukur nanti satu atau dua atau bahkan tiga di antara mereka menjadi andalan tim nasional Indonesia. Itu keinginan dari pribadi saya. Effort ini memang sengaja dilakukan oleh Madura United karena tuntutan dari semua pihak, dari Kepulauan, dari Bangkalan, dari Sampang, dari Pamekasan sendiri, kemudian dari Sumeneb, untuk Madura United itu mengoptimalkan potensi pemain lokal. Ini yang berat bagi Madura United, tapi ini tantangan. Tantangan ini dijawab dengan pembuatan training ground, pembuatan sejumlah fasilitas, mendidik para pelatih-pelatih untuk mulai ikut lisensi, kemudian dia kembali ke Madura United untuk mengembangkan ilmunya, mengajarkan anak-anak Madura untuk bermain sepak bola secara baik dan benar. Mungkin mereka bisa bermain sepak bola, tapi mungkin permainannya tidak baik dan juga tidak benar. Bermain sepak bola itu tidak hanya bermain sepak bola dalam quote and quote, tapi dia juga harus bermain sepak bola dengan baik dan benar. Kalau dia bermain dengan baik dan bermain dengan benar, pasti suatu saat dia akan menciptakan peluang. Kalau bisa menciptakan peluang, dia akan bisa mencetak gol. Itu adalah bagian dari rencana Madura United untuk mengembangkan potensi lokal. Jadi kepada Bapak Ibu, kepada rekan-rekan seterusnya di seluruh Madura, kira-kira bulan Desember ini akan selesai. Kita akan mulai melakukan rekrutmen terhadap potensi-potensi lokal yang ada. Kita minta kepada Bapak Ibu, para orang tua, kita persilahkan untuk mereka memanfaatkan rencana Madura United itu, mengajari anak-anak mereka dengan cara yang benar dalam bersepak bola, sehingga potensi mereka nanti bisa ditingkatkan untuk Madura, untuk Indonesia. Sedangkan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu Ziaul Haq menjelaskan sedikit lambatnya pembangunan training ground itu lantaran pertumbuhan dan kesiapan rumput sulit diprediksi, lantaran juga tergantung dengan cuaca. Padahal untuk penyiraman pihaknya sudah intens melakukan dan tidak pernah kekurangan air. Islam Yuda Pratama, Syahid Mujtahidi, KMFI Sport melaporkan.